Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi, jumpa lagi lur dengan saya Mat Peci Channel, tentang membahas lagi ini tentang perjalanan beliau Satrio Piningit, ya kan, perjalanan hakikat beliau itu insya Allah sama persis, perjalanan beliau itu sama dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Seperti apa, pembersihan dalam dirinya itu, pembersihan, penyucian dalam hatinya, terus isi semua, ya kan, isi semua dalam tubuhnya itu sama persis, insya Allah seperti itu. Perjalanan beliau itu sama persis apa yang dialami Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Terus beliau juga, Rasulullah kan mengalami melalui apa, pembersihan itu 2 kali, ya kan. Rasulullah itu 2 kali dari anak-anak, ya masih, kalau nggak salah itu masih anak-anak kalau nggak salah. Terus dewasa, menginjak dewasa yang dia akan menjadi nabi dan rasul. Demikian juga apa yang dialami oleh Imam Mahdi atau Satrio Piningit ini persis seperti itu lur. Melalui pembersihan 2 kali. Nah, namanya juga pembersihan lur, penyucian. Itu mungkin ya sakitnya, mungkin ya tidak tahu sih, mungkin insya Allah sakitnya luar biasa. Mungkin ibarat kita mencuci baju yang kotor, ya kan, beda dengan Rasulullah. Memang beliau manusia yang suci, jadi nggak merasakan sakit karena dosa-dosanya kan belum ada coba nggak seberapa, ya kan. Nah, kalau Imam Mahdi kan itu kan Satrio Piningit, ya kan, beliau itu orang biasa itu loh, sudah menjalani orang biasa, bukan diutus untuk menjadi nabi dan rasul. Beliau itu seperti orang biasa. Nah, setelah ditunjuk oleh Allah dan ditandai dengan melalui ujian-ujian seperti itu yang dialami oleh para wali dan para nabi, lah baru itu penyucian, pembersihan. Kan ada dosa, jadi mungkin sakitnya itu beda waktu pembersihan Satrio Piningit ini. Beliau juga sama, insya Allah sama perjalanan seperti Isra Mi'raj yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya mungkin yang nggak sama ya waktu ke Baitul Maqdis itu enggak itu. Kalau Rasulullah kan melakukan perjalanan seperti itu. Kalau Satrio Piningit enggak. Beliau insya Allah sudah langsung melihat, ini kan ditunjuk di bawah, ya kan, bukan ditunjuk, dibawa oleh malaikat Jibril. Nah, insya Allah seperti itu lur, dibawa ke neraka, ya kan, neraka tingkat 1, 2, 3 sampai 7. Insya Allah sama persis perjalanan beliau dengan Rasulullah waktu Isra Mi'raj. Ditunjukkan oleh malaikat Jibril tentang neraka, tentang dosa-dosa manusia, ya kan. Dosa manusia itu seperti apa, itu ada tingkatannya. Terus juga beliau diajak oleh malaikat itu Jibril ke surga, kan gitu loh. Ke surga kan tahu sendiri kan, indahnya kan nggak ada kan di dunia, hanya ada keindahan, hanya ada di surga. Seperti itu, pastilah insya Allah seperti itu. Perjalanan beliau itu hampir sama dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, seperti itu. Terus embongnya apalagi ini ya, tentang perjalanan Isra Mi'raj itu, terus sama persis lah apa yang dialami atau dilalui ujian-ujian beliau Imam Mahdi. Kan seperti itu kan, sabda Rasulullah kan pernah bersabda, akan ada nanti pemimpin zaman, akhir zaman, namanya serupa dengan namaku, nama ayahnya sama dengan nama ayahku, Abdullah. Abdullah kan hamba Allah kan, begitu artinya.
serupa dengan namaku, nama ayahnya sama dengan namaku, nama ayahku, terus namanya juga sama dengan namaku, seperti itu loh. Insya Allah sama persis. Nah ini lagi dia dari garis keturunan dari Sayyidina Fatimah seperti itu. Terus apalagi tentang Syekh bin Ingid yang yang nggak pernah dimiliki semua orang, hanya beliau yang punya, seperti itu. Terus tentang para raja, ya toh, raja-raja Nusantara, semualah raja-raja Nusantara. Beliau itu insya Allah terkadang ada musyawarah tentang ini, kadang insya Allah kadang seperti itu, ada pertemuan seperti itu. Semua hadir loh, insya Allah semua hadir. Itu raja-raja Nusantara dan penghuni makhluk-makhluk yang ada di Nusantara yang kelak bakal akan jadi pengikut tentara Imam Mahdi atau Sadro bin Ingid. Banyak lur, insya Allah banyak nanti tentara bala tentara Sadro bin Ingid ini banyak. Bahkan belum kita ketahui itu banyak. Kan ada kerajaan-kerajaan yang nggak nampak. Kerajaan-kerajaan yang sekarang kan ada kerajaan yang nggak nampak, ya kan. Nah itu nanti kelak insya Allah itu akan bergabung dengan Sadro bin Ingid lur. Kerajaan yang terkadang kita dengar-dengar dari berita dari YouTube, kalau alam lain itu alam kerajaan. Nah itu seperti itu lur. Itu kan makhluk jin, ya kan. Nah, jin itu juga ada nanti gitu loh. Ada yang jadi tentaranya Imam Mahdi, seperti itu. Karena jin yang jin Islam, seperti itu loh. Kerajaan-kerajaan kerajaan-kerajaan yang di luar alam kita kan masih banyak itu loh, ya kan. Mungkin dari Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah itu banyak itu, atau apalagi Kalimantan. Udah banyak itu loh. Insya Allah sebetulnya, insya Allah itu nanti yang bakal akan jadi pengikut bala tentaranya Imam Mahdi atau Sadro bin Ingid. Terus ini belum lagi lur, ini orang-orang yang terdahulu, ya toh, para wali, ya kan namanya juga perang akhir zaman, perang yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Itu para nabi, ya toh, para wali, terus para sahabat-sahabat juga turun aslinya lur. Insya Allah seperti itu untuk berperang akhir zaman, walaupun nggak wujud raganya seperti yang dulu, enggak. Itu menitis dari beliau-beliau ke orang-orang yang manusia yang ya insya Allah yang dipilih lah. Itu saya nggak tahu manusia seperti apa yang ya mungkin orang-orang yang rajin ibadah atau hatinya bersih seperti itu. Insya Allah seperti itu. Nanti para sahabat Rasulullah Kanjeng Nabi seperti Sayyidina Umar, seperti Sayyidina Abu Bakar, Ali, dan Sayyidina Utsman. Nah, beliau akan menitis ke orang-orang yang nanti bakalan jadi tentaranya Imam Mahdi, kembali menitis. Terus bahkan Nabi Musa kan pernah mengajukan pertanyaan ke Allah. Ya Allah, saya ingin menjadi umat Rasulullah, umat Nabi Muhammad SAW. Allah pun berkata, zaman itu sudah ada nabinya. Nah, terus Nabi Musa bilang, nggak apa-apa ya Allah, saya jadi umatnya. Nah itu nanti insya Allah para nabi juga menitis ke orang-orang yang dipilih oleh Allah gitu loh. Para nabi gitu loh, Nabi Musa ya, Nabi ya semualah, insya Allah sebab para Nabi Isa, Nabi Ismail semuanya akan menitis ke orang-orang yang terpilih, yang dipilih Allah untuk jadi tentara, bala tentaranya Imam Mahdi kelak. Terus apalagi Nabi Isa kan sebenarnya Nabi Isa itu nggak meninggal, itu diangkat loh. Diangkat itu insya Allah nanti yang bakal akan turun, yang akan membunuh Dajjal dengan apa? Dengan pedangnya, itu dengan pedangnya Imam Mahdi itu loh, yang diberikan ke Nabi Isa untuk membunuh Dajjal. Nah, Dajjal ini nanti yang bisa dibunuh itu oleh Nabi Isa, oleh pedangnya yang diberikan oleh Imam Mahdi. Itu nanti pedangnya itu terbelah, Dajjalnya itu dibelah oleh pedang itu nanti ya. Seperti itu lur. Insya Allah seperti semua dari Nabi semenjak dari Nabi Adam ya kan,
sampai Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau semua itu insya Allah akan menitis ke orang-orang yang dipilih itu tadi. Bayangkan ya kan, bayangkan begitu banyaknya perang, begitu banyaknya tentara-tentara Imam Mahdi atau Satro Piningit, ya kan. Terus begitu juga dengan iblis, setan, iblis, dajjal. Bayangkan ya loh. Nah, semenjak jadi iblis kan, sebelum jadi iblis kan itu kan namanya kan Azazil ya kan. Bahkan Azazil itu sempat jadi para pemimpin para malaikat. Tapi kan Allah Maha mengetahui dari sebelumnya kan sebegitu loh. Nah, dari Azazil penciptaannya ya kan itu akan kan banyak anak buahnya. Itu semenjak Azazil yang dikutuk dari iblis oleh Allah ya kan, itu juga begitu loh, akan turun gitu loh, semuanya turun dari keturunan semenjak iblis dibuang, diusir oleh Allah dari surga. Seperti itu loh, juga kan banyak kan imbang. Coba bayangkan ya kan, semenjak iblis Azazil jadi iblis, terus semenjak Nabi Adam diturunkan ke bumi. Nah, beliau ini akan menitis perang. Untuk apa? Untuk perang, lur. Perang akhir zaman, perang saya ulangi lagi, perang yang tak pernah terjadi sebelumnya. Ya kan, begitu dahsyatnya nanti perang ini. Kalau dibandingkan dengan perang dunia ke-1 ataupun perang dunia kedua, itu insya Allah nggak ada apa-apanya, lur. Iya, apalagi perang dunia ke-1 dan kedua jika digabungkan itu pun kalah dahsyat nanti. Insya Allah seperti itu loh. Masya Allah, saya juga nggak bisa bayangkan seperti apa nanti ini hebatnya peperangan kelak nanti. Insya Allah kita juga, insya Allah mudah-mudahan kita menjadi salah satu orang-orang yang terpilih lur. Siapa tahu Anda semua jenengan gitu, terutama insya Allah jadi saya juga kan gitu, ya kan. Dahsyat pokoknya nanti lur, insya Allah dahsyat. Bayangkan semenjak Nabi penciptaan Nabi Adam sampai penciptaannya dan iblis itu insya Allah akan turun menitis ke manusia-manusia, orang-orang yang terpilih. Alangkah dahsyatnya nanti peperangan ini. Ya Allah, subhanallah, seperti apa ya Allah, saya juga nggak bisa membayangkan. Tentara iblis itu amat banyak, yang amat sangat mengerikan. Jika yang kita lihat horor atau iblis di film-film itu kalah jauh mengerikannya, lu nggak bisa digambarkan atau nggak bisa difilmkan oleh sutradara Hollywood sekalipun. Banyak yang mengerikan seperti itu loh. Begitu juga kita ya, tentara Imam Mahdi, bala tentaranya juga sakti. Insya Allah seperti itu loh. Oke, sampai di sini dulu lur. Insya Allah nanti kita sambung lagi tentang membahas lebih detail perang akhir yang sangat-sangat mengerikan ini nantinya. Perang-perang yang tidak pernah terjadi, subhanallah, saya nggak bisa membayangkan seperti apa. Oke lur, jangan lupa subscribe-nya lur, bagi yang belum subscribe, tolong lur di subscribe ya kak. Insya Allah dengan subscribe yang banyak, insya Allah saya juga akan mengurai lebih dalam lagi semuanya tentang Satro Piningit dan juga kita bagaimana kita kelak nantinya yang akan jadi bala tentaranya Imam Mahdi. Insya Allah seperti itu loh. Ya, penyemangat lah subscribe-nya untuk saya untuk membuat konten-konten yang akan mengurai lebih dalam lagi seperti itu loh. Oke lur, maaf jika ada kata-kata yang tidak berkenan atau sesuatu yang yang salah atau apa ya mau dimaafkan. Oke lur, gitu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.